Halo guys, welcome back di Indosteo dengan saya Ong. Nah, di video kali ini, video ini adalah video bagian kedua atau video lanjutan dari seri stroke saya bisa berjalan lagi. Perlu saya ingatkan kalau di seri stroke saya bisa berjalan lagi ini akan ada 3 bagian. Dari bagian pertama, latihan-latihan yang paling mudah, dan di bagian ini sekarang itu bagian kedua, latihannya lebih susah lagi, dan nanti yang terakhir bagian ketiga itu latihan-latihan yang paling susah. Jadi, kalau Anda menemukan latihan-latihan di video kali ini terlalu susah untuk Anda, silakan Anda kembali dulu ke bagian pertama dan lakukan latihan-latihan di sana sampai Anda merasa latihannya cukup mudah untuk dilakukan, baru Anda bisa kembali lagi ke bagian kedua ini dan melakukan latihannya secara bertahap. Sama dengan bagian pertama, saya rasa penting untuk saya terus mengingatkan ke kita semua bahwa akar masalah atau penyebab utama dari stroke itu adalah karena masalah kecanduan karbohidrat. Jadi, selama kita tidak lepas dari kecanduan karbohidrat itu, serangan stroke akan berpotensi kambuh-kambuhan terus. Kalau Anda mau mempelajari lebih lanjut mengenai pola makan, diet sehat itu seperti apa, silakan Anda cek ke video yang sudah saya buat beberapa waktu lalu yang membahas mengenai hal itu, dan link ke video tersebut akan saya taruh di sini. Jadi sekarang saya akan menunjukkan 3 latihan di video bagian kedua ini yang lagi-lagi Anda lakukannya secara bertahap. Jadi lakukan latihan pertama dulu sampai terasa mudah, baru lanjut ke latihan nomor 2 dan seterusnya sampai latihan ke nomor 3. Dan saya bisa katakan kalau Anda tidak boleh patah semangat, karena bisa dikatakan kalau 3 latihan di video bagian kedua ini itu bisa jadi tipe-tipe latihan yang paling susah, paling menguras banyak tenaga dari semua 3 video yang ada di seri stroke saya bisa jalan lagi ini. Tapi terus semangat, terus lakukan latihannya, dan percaya kalau suatu hari nanti Anda akan bisa berjalan kembali dengan normal. Di latihan pertama ini untuk melatih otot core dan keseimbangan kita. Dan Anda cukup memulainya dengan duduk di tepi ranjang atau kursi dan memastikan kedua telapak kaki Anda itu menapak di lantai. Dan cara melakukannya sangat mudah, yaitu Anda cukup secara perlahan menggerak-gerakkan badan Anda ke kanan, ke kiri, ke depan, ataupun ke belakang, dan ini akan menguatkan otot perut Anda dan juga sekaligus melatih keseimbangan Anda. Karena biasanya kalau orang sudah tidak berjalan atau tidak berdiri cukup lama, ini keseimbangannya akan terganggu meskipun kita sedang posisi duduk. Jadi Anda mulai latihannya di latihan pertama sebelum Anda melanjutkan ke latihan yang nomor 2. Latihan nomor 2 ini tujuan utamanya cukup simpel, yaitu untuk menguatkan otot quads atau paha depan kita sebelum kita belajar untuk berdiri maupun berjalan ya. Dan cara melakukannya lagi-lagi cukup sederhana, cukup mudah, yaitu Anda duduk di kursi atau tepi ranjang dan cukup dengan meluruskan lutut Anda sebisanya, dan Anda setiap kali melakukan gerakan ini Anda tahan selama 3 detik minimal. Kalau Anda bisa menahan lebih lama dari 3 detik, misalnya sampai 5 detik, itu lebih bagus. Dan Anda ulangi latihan ini sesering mungkin setiap harinya. Nah, kita sampai di latihan nomor 3, yaitu latihan yang saya bilang paling susah. Tapi jangan patah semangat ya guys. Jadi ini latihan untuk kita berdiri dari posisi duduk. Dan Anda bisa melakukan latihan ini dengan menggunakan tongkat atau walker. Tapi idealnya saya rekomendasi untuk Anda memanggil salah satu kerabat atau teman Anda yang bisa menjaga Anda dari samping, agar kalau misalnya sampai Anda mau jatuh, ada yang memegangi dan tidak terjadi cedera. Dan cara melakukannya sebetulnya cukup sederhana, yaitu Anda harus melakukan gerakan berdiri dari posisi duduk secara perlahan-lahan, nggak boleh diburu-buru. Jadi berikan waktu yang cukup untuk otot-otot Anda dan juga otot perut, otot kaki untuk dikuatkan. Kalau Anda melakukannya terlalu cepat, itu malah akan tidak memberikan waktu yang cukup untuk ototnya berkontraksi. Jadi cara melakukannya cukup mudah seperti yang saya peragakan di video ini. Berdiri pelan-pelan maupun waktu Anda mau posisi duduk dari berdiri itu pun juga dilakukan secara perlahan-lahan.
Dan sekali lagi jangan patah semangat, saya tahu latihan ini sangat challenging, sangat melelahkan, tapi terus lakukan sampai Anda akhirnya bisa melakukannya dengan mudah. So thank you buat semuanya yang sudah nonton video saya ini. Saya harap video ini betul-betul dapat membantu kita semua yang sedang menjalani masa-masa recovery setelah mengalami serangan stroke. Silakan Anda share ke teman-teman atau kerabat-kerabat Anda yang mungkin juga membutuhkan saran-saran dan latihan dari video saya ini. Juga jangan lupa untuk subscribe ke channel saya dan like this video.